Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 19 Dijadikan Ratu. Mata Aryan ikut mendapat penyegaran atas apa yang dilakukan istrinya. Apa semua ini? Tanya Aryan menatap Diandra dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sepuasmu, sayang. Jawab Diandra mengedipkan sebelah matanya pada Aryan. Yakin? Tanya Aryan menyibak rambut yang menutupi wajah serta leher dan tulang selangkah Diandra. Yang terekspose akibat baju haram yang dipakainya sekarang. Asal tidak menyakiti baby. Jawab Diandra yakin. Beberapa saat kemudian dirinya merasa melayang karena Aryan menggendongnya dengan mesra. Aryan tak henti menghujani banyak ciuman untuk istrinya. Penampilan Diandra saat ini benar-benar membuat nafsu Aryan meletup minta dipuaskan. Eits, mandi dulu, cegah Diandra ketika Aryan ingin membuka bajunya. Nego, balas Aryan kembali membuka baju Diandra. Tidak bisa, mandi atau kita tidur? Tanya Diandra, kejam sekali istrinya yang memintanya mandi. Ketika sesuatu sudah ingin meledak di dalam sana. Sayang. Rengek Aryan menyembunyikan wajahnya di lekukan leher Diandra. Mandi suamiku tersayang, setelah itu aku milikmu. Balas Diandra mengusap kepala Aryan dengan lembut. Aryan menghela nafas. Ia beranjak dari tempat tidur untuk pergi ke kamar mandi. Langkahnya benar-benar tidak semangat. Andai bukan istri Aryan pasti sudah menggigitnya. Sementara Aryan mandi, Diandra memilih untuk bermain ponsel. Ia membuka aplikasi hijau di mana ternyata ada banyak pesan dari Oma Vina. Maaf Oma, aku baru pegang HP, Sen. Iya, aku sama Aryan baik kok. Oma jangan khawatir dan jaga diri baik-baik, Sen. Setelah membalas pesan dengan Oma Vina, Diandra terkejut ketika Aryan tiba-tiba melompat ke ranjang. Dan langsung menciumnya tanpa aba-aba. Dan benar saja, malam itu Aryan berkuasa atas tubuh Diandra. Istrinya terlihat hanya diam menikmati tanpa membalas. Karena sudah terlalu lelah untuk itu. I love you, bisik Aryan sebelum ia menyelesaikan permainannya. Tuh, balas Diandra lemah karena kelelahan. Tapi Diandra senang karena bisa memberikan yang terbaik untuk Aryan, suaminya. Tak terasa 1 minggu sudah Aryan bersama para karyawannya berada di Bandung. Hari ini semuanya akan kembali dan siap menanti liburan selanjutnya. Tak akan pernah aku lupakan Bandung, karena di sini tempat kita bersatu sebagai pasangan. Ucap Aryan menatap Diandra yang sedang asik minum jus kemasan. Tempat di mana kita mendapatkan keinginan masing-masing. Sahut Diandra tersenyum manis. Pak Aryan dan Bu Diandra, bus sudah datang. Mari bersiap untuk naik. Ucap salah seseorang karyawan. Aryan mengangguk kemudian menggandeng tangan istrinya untuk naik ke bus. Kini Diandra bisa duduk di sebelah Aryan tanpa takut dicurigai.
Sementara Roy duduk bersama Ami di sebelah tempat duduk mereka. Setelah berdoa, Bas akhirnya jalan meninggalkan tempat mereka berlibur. Selama perjalanan Diandra bersandar di bahu Aryan. Dan tentu Aryan dengan senang hati mengusap kepala istrinya. Apa merasa mual? Tanya Aryan melihat istrinya diam saja. Apa aku pernah mual saat dekat dengan kamu? Tanya Diandra balik, kepalanya mendongak menatap Aryan. Aryan tersenyum. Tidurlah, titah Aryan mengeratkan pelukannya. Dan benar saja selama perjalanan Diandra tidur dalam dekapan Aryan. Tanpa terganggu sama sekali, Aryan ikut meletakkan kepalanya di rambut Diandra. Para karyawan sesekali melirik atasan mereka. Iri sekali rasanya melihat Aryan dan Diandra seperti itu. Keduanya terlihat begitu serasi untuk satu sama lain. Setelah hampir 4 jam perjalanan, kini Bas sudah memasuki wilayah Jakarta. Mungkin sekitar 20 menit untuk sampai ke kantor. Maklum meski mantan ibu kota, Jakarta tetap wilayah padat penduduk. Sayang, bangun kita sudah hampir sampai. Ucap Aryan pelan sambil menepuk pipi Diandra pelan. Diandra membuka mata pelan-pelan sambil menguap. Ia duduk normal sesekali masih mengucek matanya. Astaga, aku tidur lama sekali ya, ucap Diandra pada Aryan yang justru menggeleng. Tidak kok, mungkin sopirnya jago makanya kita cepat sampai, jawab Aryan ngeles. Diandra merebahkan dirinya di ranjang. Tubuhnya pegal semua dengan perut yang sedikit kram. Diandra mengusap perutnya dengan lembut. Sayang bunda lelah ya, kita kan abis jalan-jalan sama ayah. Gumam Diandra berbicara pada anaknya. Sayang aku buatin kamu susu, habiskan ya. Tutur Aryan seraya memberikan segelas susu ibu hamil pada Diandra. Terima kasih, sayang. Ucap Diandra menerima susu dari Aryan kemudian meminumnya sampai tandas. Lelah? Tanya Aryan seraya mengelus rambut panjang Diandra. Sedikit. Jawab Diandra seraya meletakkan gelas susunya di meja nakas. Kalau begitu istirahat. Ujar Aryan menarik selimut menutupi tubuh Diandra sampai ke perut. Selamat malam. Ucap Diandra mencium pipi Aryan pelan. Malam juga. Balas Aryan mengecup bibir istrinya. Aryan ikut masuk ke dalam selimut, mendekap Diandra dengan pelukan yang hangat. Sampai akhirnya ia menyusul istrinya ke dalam mimpi. Keesokan harinya Diandra bangun lebih dulu dari Aryan. Ia lantas bangun untuk membersihkan diri dan menyiapkan sarapan. Hari ini Aryan tidak pergi kantor karena ia libur, begitupun dengan karyawan lain. Diandra pergi keluar rumah untuk berbelanja sayuran karena kebetulan bahan di rumah habis. Neng Diandra, belanja? Tanya ibu komplek dengan ramah. Iya bu, balas Diandra sambil memilih sayuran. 1 minggu rumah gelap neng, terus sekitar 2 hari lalu ada mobil gitu neng bulak-balik. Ucap ibu-ibu lain yang juga sedang berbelanja. Saya sama suami pergi bu. Mungkin saja itu hanya orang lewat.
Ujar Diandra menyahuti ucapkan ibu-ibu itu. Ia memberikan belanjaannya pada abang sayur karena sudah cukup. Totalnya jadi 125.000 Neng, ucap si tukang sayur yang langsung Diandra bayar. Ibu-ibu saya duluan ya, pamit Diandra pergi dan segera masuk ke dalam rumah. Diandra langsung berkutat di dapur, penggorengan beserta bestinya sudah siap ia gunakan. Diandra hanya memasak sayur sop dan ayam goreng, ia sangat bingung mau memasak apa. Ya itulah penyakit istri, suka bingung masak apa. Tak lupa ia juga akan memotong buah untuk dirinya. Ketika sedang asik memasak tiba-tiba ada yang memeluknya dari belakang. Diandra sama sekali tidak terkejut karena ia tahu itu adalah suaminya. Masak apa Ham? Tanya Aryan sambil menyembunyikan wajahnya di curug leher Diandra. Masak sayur, coba kamu cicipi, ucap Diandra memberikan sendok berisi sedikit kuah sop buatannya. Enak sekali, puji Aryan setelah mencicipi masakan istrinya. Lepas dulu, aku harus menggoreng ayamnya, pinta Diandra namun Aryan semakin mengeratkan pelukannya. Besok kita sewa ART aja supaya urusan rumah ada yang urus dan kamu bisa istirahat. Putus Aryan melepas pelukannya dan duduk manis di meja makan. Aku tidak setuju, aku mau mengurus rumah dan kamu sendiri. Tolak Diandra mengerucutkan bibirnya. Tapi nanti kamu kelelahan sayang. Bujuk Aryan yang dijawab gelengan oleh Diandra. Baiklah, semua terserah padamu. Istriku, cintaku, nyonyaku yang paling cantik, ujar Aryan menggombal yang seketika membuat Diandra tersipu. Aryan begitu lahap menyantap sarapannya, Diandra tentu senang melihat itu. Terlintas di ingatannya tadi atas ucapan ibu-ibu yang mengatakan mobil mondar-mandir di depan rumah mereka. Sayang, tadi saat belanja ibu-ibu bilang ada mobil yang mondar-mandir di depan rumah kita. Menurut kamu siapa? Tanya Diandra setelah menceritakan apa yang dikatakan ibu komplek. Mungkin saja orang lain sayang, kebetulan lewat di depan rumah kita. Tidak perlu dipikirkan. Jawab Aryan melempar senyum pada istrinya. Setelah sarapan, Aryan pergi ke ruang kerjanya. Untuk melakukan meeting online dengan Roy dan beberapa staf lainnya. Sementara Diandra keluar untuk menyiram tanaman. Wah, udah tumbuh, cantik sekali, ucap Diandra melihat mawar yang ia tanam sudah tumbuh dan berwarna merah. Aryan bisa melihat aktivitas istrinya, karena kebetulan jendela ruang kerjanya menghadap ke taman. Aryan tak henti tersenyum ketika melihat Diandra yang sangat bahagia. Bahkan ia tidak sadar jika berkali-kali Roy memanggilnya. Tuan, iya, maaf, ada apa? Aryan tersadar dan buru-buru fokus lagi. Dan akhirnya meeting virtual itu kembali dilakukan. Setelah hampir 2 jam, akhirnya meeting selesai. Akhirnya. Gumam Aryan meregangkan otot-ototnya yang terasa pegal. Sayang. Panggil Diandra dari luar ruang kerjanya. Iya sayang, masuklah. Sahut Aryan mempersilahkan Diandra masuk.
Diandra masuk sambil membawa segelas jus apel yang tidak diberi susu ataupun gula. Ia tahu bahwa Aryan tidak suka kedua bahan manis itu bercampur dengan jus. Ini aku buatin kamu jus, pasti segar setelah meminumnya. Tutur Diandra meletakkan jus buatannya di meja. Terima kasih, sayang, pasti merepotkan sekali. Ujar Aryan dibalas gelengan oleh Diandra. Tidak kok. Jawab Diandra seraya duduk di depan meja kerja Aryan. Apa hari ini ada tempat yang mau kamu kunjungi? Tanya Aryan, mungkin maksudnya ia ingin mengajak Diandra jalan-jalan. Tidak, tapi jika kamu mau pergi dan minta aku temani. Ayo. Jawab Diandra riang. Aryan mengusap perut Diandra dengan lembut. Kini kandungan Diandra sudah memasuki bulan kelima. Perutnya terlihat semakin besar setiap bulannya. Perut kamu udah semakin besar, sayang. Bagaimana jika kita beli baju hamil kamu? Tanya Aryan menyarankan kebetulan hari ini mereka free. Kerjaan kamu gimana? Tanya Diandra melihat tumpukan berkas di meja Aryan. Pekerjaanku sudah selesai, ayo bersiap. Ajak Aryan menggandeng tangan Diandra untuk ke kamar mereka. Aryan mengajak Diandra ke salah satu mall milik keluarga Brawijaya. Diandra tidak tahu sama sekali soal itu. Dan Aryan juga enggan memberitahu karena takut dikep sombong oleh Diandra. Di mana tokonya? Tanya Diandra mendongak menatap Aryan yang sedang melihat-lihat deretan sepatu sport. Sebentar sayang, aku mau membeli sepatu. Jawab Aryan tersenyum kepada Diandra. Kemudian kembali memilih sepatu yang menurutnya paling cocok. Ini lebih bagus. Ujar Diandra menunjuk sepatu berwarna hitam dengan model yang sederhana, namun merogoh kocek dalam. Setelah membayar, Aryan mengajak Diandra ke toko pakaian wanita. Saat masuk, seketika semua pegawai menunduk hormat pada mereka. Selamat datang, sambut dua pegawai perempuan yang berjaga di depan pintu toko. Bantu istri saya, titah Aryan yang kemudian 4 orang pegawai membantu Diandra memilih baju. Aryan hanya memperhatikan istrinya sambil tersenyum. Pegawai toko itu melayani Diandra dengan sangat baik sampai Diandra tampak nyaman sekali. Sekitar 15 baju, 5 pasang sepatu dan 3 pasang tas model mendunia. Masuk deretan struk belanja Diandra. Totalnya pun tidak main-main, hanya barang segitu saja Aryan harus menggesek kartu hitam miliknya. 487 juta tuan, ucap kasir yang tentu tahu siapa Aryan. Saya bayar langsung saja. Ucap Aryan ketika kasir itu ingin mengirimkan struk padanya lewat chat antara owner dan manajer. Setelah membayar, Aryan mengajak Diandra makan di restoran yang ada di dalam mall. Seperti biasa, akan ada masanya Diandra enggan memakan nasi. Dan akhirnya ia hanya pesan salad dan es krim coko kesukaannya. Masih ada yang kamu mau? Tanya Aryan memperhatikan Diandra yang celingak-celinguk. Tidak, ini saja sudah lebih dari cukup. Jawab Diandra menggeleng cepat. Katakan jika ingin sesuatu,
Tutur Aryan dijawab anggukan serta senyuman oleh Diandra. Ternyata benar kata pepatah, wanita akan dijadikan ratu jika bertemu dengan pria yang tepat. Seperti yang Diandra rasakan saat ini, banyak sekali pekerjaan di kantor akibat liburan 1 minggu itu. Berkali-kali para pegawai keluar masuk ruangan Aryan untuk sekedar meminta tanda tangan pada berkas-berkas penting. Ini sudah jam makan siang, ia ada janji dengan Diandra untuk makan di kantor bersama. Namun sejak tadi Diandra rak kunjung menampakkan dirinya. "Halo, sayang, kamu di mana?" "Sebentar, aku masih di jalan." "Ya sudah, hati-hati ya." Setelah mengatakan itu, Aryan lantas mematikan sambung teleponnya dan menunggu Diandra sambil memeriksa beberapa berkas lagi. Sementara Diandra, ia baru saja sampai di perusahaan. Karyawan lantas menunduk hormat padanya. Tentu semua melakukan itu karena mereka sudah tahu apa status Diandra dalam hidup CEO mereka. "Selamat siang Bu, Diandra," sapa Ami yang dijawab ramah oleh Diandra, begitupun dengan karyawan lain. "Dara, apa kabar?" tanya Andi yang berpapasan dengan Diandra. "Baik, kau sendiri bagaimana? Sudah menemukan calon?" tanya Diandra balik. Ia memang mendengar kabar jika Andi akan segera menikah. "Sudah," jawab Andi sambil tersenyum malu. Setelah beberapa saat saling mengobrol, Diandra pamit karena sudah sangat terlambat untuk menemui suaminya. Bisa habis dia jika Aryan melihat dirinya berinteraksi dengan Andi. Setelah dipersilahkan masuk, Diandra lantas masuk ke dalam ruangan Aryan. Percaya tidak percaya, Diandra adalah satu-satunya wanita yang boleh masuk ke dalam ruangan Aryan yang bukan berstatus karyawan atau klien. Sebelum bersama Diandra, tak pernah ada gosip soal Aryan yang menjalin hubungan. Atasan mereka justru lebih terkenal dengan ketegasan dan dinginnya. "Ayah." Panggil Diandra dengan sangat riang. "Hai, kesini sayang." Minta Aryan menjentikkan jarinya meminta Aryan mendekat. Diandra segera mendekati Aryan. Ia duduk di pangkuan Aryan sambil mengalungkan tangannya di leher Aryan. "Cantiknya." Bisik Aryan mengusap pipi Diandra yang terasa begitu lembut. "Tampannya." Balas Diandra mencium pipi Aryan gemas. Bisa 100 kali Diandra mendengar Aryan menyebutnya cantik. "Ayo makan, baby pasti sudah sangat lapar," ajak Aryan menggendong Diandra meski itu hanya ke sofa. Diandra menyajikan makanan untuk Aryan. Ia turut menyuapi bayi besarnya yang manja itu dengan sangat telaten. "Sekarang gantian kamu yang makan," titah Aryan gantian menyuapi Diandra. Diandra melahap suapan istrinya. Rasanya benar-benar berbeda saat makan sendiri dan disuapi seperti ini. "Sudah cukup, perut aku sakit," cegah Diandra saat Aryan ingin menyuapinya lagi. "Ada apa, hei?" tanya Aryan melihat Diandra memegangi perutnya sambil meringis. "Sayang, aduh kok tiba-tiba sakit gini ya?" ujar Diandra merasa sakit teramat di perutnya.
Sayang, kamu kenapa? Tanya Aryan khawatir. Keringat bercucuran di kening Diandra, mulutnya tak henti mengeluarkan ringisan. Tak mau menunggu lagi, Aryan segera menggendong istrinya dan membawanya keluar. Roy, teriak Aryan satu koridor keluar semua dari ruangan mereka. Iya Tuan, sahut Roy menunduk. Namun masih bisa terlihat wajah Diandra yang sedang kesakitan dalam pelukan Aryan. Siapkan mobil, perintah Aryan dengan cepat. Tatapan mata karyawan berdecak kagum bercampur khawatir. Mereka sangat takjub melihat Aryan yang menggendong istrinya. Tapi juga khawatir karena melihat Diandra. Ah, Aryan sakit, aduh. Diandra terus mengadu padanya membuat kekhawatiran Aryan bertambah. Tenang, sayang, kita akan segera sampai ke rumah sakit. Tutur Aryan menatap istrinya penuh kesakitan. Hiks, Aryan, anak kita tidak akan apa-apa kan? Tanya Diandra menggenggam erat tangan Aryan. Aku yakin anak kita baik-baik saja, kamu harus kuat. Jawab Aryan yakin, air mata hampir saja menetes dari pria itu. Aryan menggenggam erat tangan Diandra. Diciumi kening Diandra untuk menguatkannya. Sakit sekali melihat orang yang kita cintai seperti ini. Sayang, aku di sini. Kamu dan anak kita pasti baik-baik saja. Bisik Aryan untuk menguatkan istrinya. Aryan enggan melepaskan genggam tangannya pada tangan Diandra. Sambil diperiksa dokter, Diandra masih saja terus meringis kesakitan. Dok, sebenarnya ada apa ini? Tanya Aryan gusar. Nyonya Diandra memakan sesuatu yang bisa membuat kandungannya keguguran Tuan. Untung Anda cepat membawanya ke sini dan kami tindak lanjuti. Jawab dokter menjelaskan. Sayang, apa yang kamu makan hari ini? Tanya Aryan pada Diandra yang mulai tenang. Aku tidak memakan apapun. Aku baru makan ketika bertemu kamu. Jawab Diandra lemah. Atau Anda meminum sesuatu? Tanya dokter lagi. Diandra tampak berpikir. Ia baru ingat jika hari ini belum memakan apapun tapi ia meminum air yang ada dalam taksi. Sayang, aku ingat. Aku hanya minum air yang sopir taksi itu berikan padaku. Jawab Diandra membuat Aryan mengerutkan keningnya. Sopir taksi? Beo Aryan mengangkat alisnya. Apa Anda juga menghirup bau menyengat dalam taksi itu? Tanya dokter lagi. Iya, aku juga sudah mengatakan pada sopir itu. Jika bau taksinya sangat terasa sesak tapi dia diam saja. Jawab Diandra sekenanya. Zat PHT Halets adalah salah satu zat yang berbahaya bagi kandungan. Biasanya zat ini ditemukan pada pengharum ruangan. Namun permasalahannya di sini adalah cairan yang ibu minum berasal dari campuran buah nanas dan pepaya, di mana kedua buah itu tidak cocok dikonsumsi untuk ibu hamil. Ucap dokter panjang lebar sambil menulis resep obat untuk Diandra. Tuan Aryan, ini resep untuk Nyonya Diandra. Kedepannya mohon lebih berhati-hati lagi. Pesan dokter kemudian pergi.
Kamu tidak perlu melaporkan sopir taksi itu, Aryan. Ucap Diandra yang paham ketika suaminya mengambil ponsel untuk menghubungi seseorang. Sayang, dia hampir membuat kamu dan anak kita dalam bahaya. Aku harus bertemu dengan sopir itu. Balas Aryan tidak mendengarkan ucapan istrinya. Mungkin saja dia tidak tahu jika aku sedang hamil, sayang. Sopir taksi itu sudah berumur dan dia pasti tidak terlalu memperhatikan. Jelas Diandra, ia tidak mau menyalahkan siapapun. Tapi sayang, sudahlah, sayang. Yang terpenting saat ini aku baik-baik saja. Dan aku janji ke depannya akan lebih berhati-hati. Potong Diandra saat suaminya ingin protes. Akhirnya Aryan mau tidak mau mengikuti ucapan istrinya. Meski begitu Aryan akan melakukan penjagaan untuk istri tercintanya. Setelah pulang dari rumah sakit, Aryan mengajak Diandra pulang ke rumah. Dan ia kemungkinan tidak akan balik ke kantor hari ini. Diandra menyandarkan kepalanya di dada Aryan. Rasa sakit di perutnya masih sedikit terasa namun tidak sesakit tadi. Roy, tolong kau backup meeting nanti karena aku akan pulang dan menemani istriku. Ucap Aryan sambil mengusap kepala Diandra. Baik, Tuan. Sahut Roy sambil terus fokus pada jalanan di depannya. Sesampainya di rumah Aryan segera turun dengan memapah istrinya. Roy menunduk sopan kemudian pamit dengan membawa mobil Aryan menuju perusahaan dan akan menggantikan Aryan dalam meeting hari ini. Kamu istirahat dan jangan mengerjakan apapun termasuk memasak. Seru Aryan menatap Diandra dengan tajam. Takut tatapannya, balas Diandra terkekeh. Tentu saja, siapapun akan takut melihat tatapan singa ini. Ucap Aryan bangga membuat perut Diandra sakit karena menahan tawa. Baiklah Pak Singa, aku takut padamu. Tukas Diandra mencubit pipi Aryan pelan. Besok aku akan meminta Oma membawakan satu ART untuk membantu kamu di sini. Ujar Aryan sambil terus berjalan masuk. Baiklah, sahut Diandra mengiyakan karena menolak pun percuma. Berbulan-bulan telah berlalu. Diandra dan Aryan sama-sama terlihat menanti buah hati mereka lahir ke dunia. Usia kandungan Diandra kini sudah memasuki bulan ke-8. Dan selama beberapa bulan terakhir kehidupan mereka berjalan lancar penuh kebahagiaan. Aryan yang begitu mencintai istrinya dan Diandra yang begitu antusias mengurus suaminya. Sayang, teriak Diandra dari dapur. Suara Diandra terdengar begitu keras memenuhi ruangan. Bahkan diyakini jika Binuri yang sedang menjemur di loteng juga mendengar teriakan Diandra. Iya sayang, ada apa? Sahut Aryan buru-buru menghampiri istrinya sebelum marah padanya. Loh, kok kamu belum siap-siap ke kantor? Tanya Diandra melihat Aryan masih memakai kolor dan kaos hitam. Sekarang hari Minggu, sayang. Masa lupa? Jawab Aryan lemas. Ia duduk di meja makan sambil meletakkan kepalanya di meja makan. Oh gitu, balas Diandra singkat. Kamu masak apa? Tanya Aryan mendekati Diandra. Nasi goreng saja,
Tadi aku mau memasak yang lain tapi baunya membuat kepalaku pusing. Jawab Diandra melipat wajahnya. Ya sudah tidak apa, besok kalau tidak kuat gak usah masak ya cantik. Cicit Aryan menciumi kepala Diandra. Setelah sarapan Aryan berniat mengajak Diandra berbelanja kebutuhan anak mereka. Kebetulan mereka belum membeli kasur serta lemari untuk baby. Alhasil hari ini mereka berbelanja banyak. Dokter bilang anak kita laki kan sayang? Tanya Aryan dijawab anggukan oleh Diandra. Terus kenapa kamu pilih warna pink? Tanya Aryan membuat Diandra menoleh padanya. Karena aku mau membelinya. Siapa tahu anak kita yang kedua perempuan. Jawab Diandra membuat senyuman terbit di wajah Aryan. Kalau begitu setelah dia lahir, maka kita harus rajin berolahraga. Ucap Aryan dengan berbisik di akhir kalimatnya. Kamu ini. Desis Diandra mencubit perut Aryan dengan kuat. Setelah semua perlengkapan dibeli, Aryan dan Diandra segera keluar dari mall untuk kembali ke rumah mereka. Niatnya ingin makan terlebih dahulu. Namun Diandra pusing mencium bau dari restorannya. Yakin tidak mau membeli sesuatu? Tanya Aryan sambil sesekali melirik Diandra. Beli rujak. Jawab Diandra antusias. Aryan mengacak-acak rambut istrinya. Ia tahu di mana langganan rujak istrinya. Kata Diandra tidak ada yang lebih enak dibanding tukang rujak langganannya. Aryan menghentikan mobilnya dekat si tukang rujak. Ia segera turun untuk menuruti kemauan istrinya yang manja itu. Bang, biasa ya 2 porsi. Ucap Aryan seraya memberikan selembar pecahan 50.000 pada si penjual. Oke, siap dan ganteng. Balas tukang rujak yang mengerti pesanan Aryan. Mince nanas dan pepaya. Sambil menunggu Aryan membeli rujak, Diandra memainkan ponselnya sekedar melihat sosial medianya. Ia melihat beberapa pesan yang masuk. Matanya terpaku membaca pesan yang diterima 4 bulan lalu dari akun Fung. Kamu hanya hampir kehilangan anakmu. Tapi tak akan pernah aku biarkan anak itu lahir sebagai penerus keluarga Brawijaya. Itulah isi pesan yang dikirim akun Fung. Tanggalnya sama dengan tanggal aku masuk ke rumah sakit. Gumam Diandra mendadak khawatir pada anaknya. Bersamaan dengan itu Aryan masuk ke dalam mobil. Ia mengerutkan keningnya melihat istrinya melamun. Sayang. Panggil Aryan membuat Diandra terkejut. Aryan, lihat ini. Ucap Diandra menunjukkan pesan yang ia dapat 4 bulan lalu. Jadi semua itu rencana seseorang? Geram Aryan dan akan segera mencari pelaku yang membuat nyawa anak istrinya dalam bahaya. Hari ini Diandra memutuskan untuk pergi ke kantor Aryan. Sekedar membawakan makan siang suaminya. Sejak kejadian 4 bulan lalu membuat Aryan waspada. Dan memilih untuk mempekerjakan sopir keluarga Brawijaya di rumahnya. Diandra segera turun dari mobil. Ia berjalan pelan-pelan mengingat kondisi kandungannya saat ini yang sudah besar. Para karyawan berniat membantu, namun Diandra menggeleng karena tidak mau merepotkan.
Sayang, suara Aryan tepat di belakang Diandra yang ingin naik lift. Kamu mau kemana? Tanya Diandra memandang Aryan dengan lembut. Baru abis meeting di luar, sayang. Jawab Aryan namun tersirat kebohongan di matanya. Ini apa? Kamu berdarah? Tanya Diandra melihat noda darah di pergelangan tangan Aryan. Oh ini, jangan khawatir sayangku, ini hanya luka kecil. Jawab Aryan seraya menggandeng tangan istrinya masuk ke dalam lift. Sesampainya di ruangan Aryan, pria itu langsung mengajak istrinya duduk. Namun Diandra bukan ikut duduk melainkan mengambil kotak P3K di laci meja Aryan. Mana luka kamu? Tanya Diandra membuka kotak P3K yang ia ambil. Aku lapar sayang, bisakah aku makan siang dulu? Bujuk Aryan memelas. Baiklah, balas Diandra mengalah membiarkan suaminya makan lebih dulu. Aryan makan dengan lahap, ia begitu menikmati masakan istrinya yang paling enak. Meski tadi sudah makan saat meeting, Aryan tak bisa menahan diri untuk memakan makanan istrinya. Setelah 20 menit, akhirnya Aryan selesai makan. Diandra menggeleng pelan melihat Aryan begitu menikmati masakannya. Sudah kan? Sekarang biarkan aku mengobati lukamu. Cicit Diandra membantu Aryan membuka jasnya. Kemudian menggulung lengan kemejanya sampai batas siku. Loh, kok gak ada lukanya? Ucap Diandra tidak menemukan luka di tangan suaminya. Darah apa ini? Apa Aryan menyembunyikan sesuatu darinya? Sebenarnya itu adalah darah orang lain. Jawab Aryan pelan namun berhasil membuat Diandra berteriak keras. Apa? Maksudnya kamu melukai orang lain? Tanya Diandra melototkan matanya. Orang yang juga pernah melukai kamu, sayang. Aku harus membalas bukan atas kesakitan yang dia berikan pada kamu dan anak kita? Jawab Aryan diakhiri pertanyaan. Maksud kamu? Tanya Diandra menatap Aryan tajam. Ia tidak pernah suka jika Aryan bermain kasar apalagi sampai menyakiti orang lain. Kamu ingat malam di mana aku terpengaruh obat? Semua itu adalah perbuatan perusahaan X demi menjatuhkan aku. Dia juga yang mengirim sopir taksi gadungan untuk melukai kamu. Karena aku memberikan foto-foto perselingkuhannya pada istri dan anaknya. Jelas Aryan mencoba menghilang rasa curiga istrinya. Bersambung.